wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elsa Fiani, mahasiswa dari Universitas Terbuka Bogor, Salut Cakrawari Ciamas dengan NIM 857368309. Di video kali ini saya akan mempraktekkan atau membuat video praktikum tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Ayo kita lihat. Tujuan percobaan kali ini saya akan mengamati ciri-ciri tumbuhan, perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya perlukan ada pisau cutter, ada pinset, ada kaca pembesar, ada alat tulis, dan buku pengamatan. Ayo kita cari 3 jenis bunga tersebut. Ada bunga Tekomaria, bunga Zaina Anggun, dan bunga marigold. Ayo. Baik, di sini saya telah menemukan bunga Tekomaria. Mari kita uji coba perkembangbiakan pada Tekomaria. Sebelum saya menjelaskan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada bunga Tekomaria, di sini saya akan menjelaskan landasan teori tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada tanaman. Perkembangbiakan seksual pada tumbuhan menghasilkan keturunan baru melalui pertemuan gamet dari kedua indukan. Di sini saya telah mengumpulkan alat dan bahan juga ketiga bunga tersebut. Ayo kita bahas bunga Tekomaria terlebih dahulu. Di sini saya melakukan pengamatan pada bunga Tekomaria. Hasil pengamatan pada bunga Tekomaria adalah kelopak berbentuk seperti trompet berwarna hijau. Mahkotanya 5 helai mahkota berwarna kuning, bertekstur tipis dan mudah robek. Kepala putik, 1 kepala putik berwarna merah berada di tengah. Benang sarinya 4 benang sari berwarna kuning mengitari kepala putik. Bunga Tekomaria memiliki 4 benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunganya yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Oke, di sini saya telah menemukan bunga Zinnia Anggun. Selanjutnya, mari kita amati pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan bunga Zinnia Anggun. Dari hasil pengamatan perkembangbiakan seksual pada tumbuhan struktur bunga Zinnia Anggun, kelopak 11 helai kelopak seperti sisik berwarna hijau, mahkota 16 helai mahkota berwarna pink tua bertekstur lebih tebal. Benang sari memiliki banyak benang sari berwarna kuning dan merah mengitari di atas kepala putik. Kepala putik, 1 kepala putik berwarna putih berada di dalam tumpukan benang sari. Bunga Zinnia Anggun memiliki banyak benang sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Tangkai sari yaitu bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Sedangkan kepala sari yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Bagian ini di dalamnya memiliki 2 ruang sari. Di dalam 2 ruang sari terdapat serbuk sari yaitu sel-sel kelamin jantan, gamet jantan yang berguna untuk penyerbukan. Di sini saya telah menemukan bunga marigold. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada bunga marigold. Pada pertumbuhan bunga marigold, itu bisa dimulai dari biji. Ketika biji disiram dan terkena cahaya, biji menyerap air dan mulai berkecambah. Akar pertama, radikula muncul, lalu batang pemula. Untuk selanjutnya, perkembangan pada bunga marigold. Contoh perkembangannya itu pembentukan kuncup bunga lalu bunga mekar. Penyerbukan terjadi pembuahan. Pembentukan biji di dalam bakal buah. Biji menjadi viabel atau siap ditanam kembali. Perkembangbiakan pada bunga marigold. Bunga marigold berkembang biak secara generatif atau seksual dan dapat juga diperbanyak secara vegetatif atau buatan.
perkembangbiakan generatif menggunakan biji. Setelah bunga mekar dan terjadi penyerbukan, setelah pembuahan akan terbentuk biji marigold. Biji ini bisa dikeringkan, disimpan, dan ditanam kembali. Perkembangbiakan vegetatif atau buatan jika dibantu manusia dengan cara stik batang. Meskipun tidak seefektif tanaman lain, biasanya dilakukan untuk mempertahankan sifat unggul tanaman, warna bunga, ukuran, dan lain-lain. Pada bunga marigold, dia memiliki ratusan kelopak bunga marigold. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Kesimpulannya, salah satu organ tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan alat bantu dalam perkembangbiakan secara seksual dan merupakan bagian dari tanaman. Bunga menjadikan tanaman tetap berkembang biak menjadi berbagai macam bentuk dengan jenis atau spesies yang berbeda-beda. Pada bunga, ketiga jenis bunga ini memiliki struktur bunga yang lengkap, namun pada alat reproduksinya untuk bunga Teckomaria dan bunga Zinnia anggun memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putik, biseksual. Sedangkan pada bunga marigold hanya ditemukan satu alat kelamin, yaitu benang sari, uniseksual. Itulah tadi pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Sampai jumpa di video praktikum IPA selanjutnya. Bye-bye!